Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Morfologi Bahasa Indonesia yang beranggota saya sendiri Reski Andriani Syahra. Saya Karmelita Austina. Di sini kami akan membahas tentang morfologi bahasa Indonesia. Morfologi bahasa Indonesia merupakan suatu cabang linguistik yang mempelajari tentang susunan kata atau pembentukan kata. Menurut Ralibi, secara etimologis, istilah morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari gabungan kata morphe yang berarti bentuk dan logos yang artinya ilmu. Cher berpendapat bahwa morfologi merupakan ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukannya. Objek kajian morfologi adalah satuan-satuan morfologi, proses-proses morfologi, dan alat-alat dalam proses morfologi. Satuan morfologi adalah morfem, akar atau afiks, dan kata. Proses morfologi melibatkan komponen antara lain komponen dasar atau bentuk dasar, alat pembentuk atau afiks, duplikasi, komposisi, dan makna gramatikal. Berikut penjelasan satuan morfologi dan proses morfologi. Satuan morfologi. Satuan morfologi berupa morfem bebas dan afiks dan kata. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang bermakna dapat berupa akar atau dasar dan dapat berupa afiks. Bedanya, akar dapat menjadi dasar dalam pembentukan kata, sedangkan afiks tidak dapat. Akar memiliki makna leksikal, sedangkan afiks hanya menjadi penyebab terjadinya makna gramatikal. Contoh satuan morfologi yang berupa morfem dasar yaitu pasah, unduk, emal, dan lain-lain. Adapun contoh morfem yang berupa afiks yaitu n, di, nah, dan lain-lain. Kata adalah satuan gramatikal yang terjadi sebagai hasil dari proses morfologis. Apabila dalam tataran morfologi, kata merupakan satuan terbesar, akan tetapi dalam tataran sintaksis merupakan satuan terkecil. Contoh kata pada istilah pertukangan kayu antara lain dirancap, ambal, tondal, dan lain-lain. Dasar atau bentuk dasar merupakan bentuk yang mengalami proses morfologis. Bentuk dasar tersebut dapat merupakan monomorfemis maupun polimorfemis. Alat pembentuk kata dapat berupa afiks dalam proses afikasi, pengulangan dalam proses reduplikasi, dan berupa penggabungan yang berupa frase. Makna gramatikal merupakan makna yang muncul dalam proses gramatikal. Berbeda dengan makna gramatikal, makna leksikal yaitu makna yang dimiliki oleh sebuah leksan. Makna gramatikal memiliki hubungan dengan komponen makna leksikal pada setiap bentuk dasar atau akar. Morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa keterkaitannya dengan morfem lain dapat langsung digunakan dalam pertuturan. Morfem bebas disebut juga dengan morfem akar, yaitu morfem yang menjadi bentuk dasar dalam pembentukan kata. Disebut bentuk dasar karena belum mengalami perubahan secara morfemis. Morfem ini dalam bahasa Jawa dikenal dengan sebutan tembung lingga. Subalidinata menyatakan bahwa tembung lingga yaitu kata yang belum berubah dari bentuk asalnya. Morfem terkait. Morfem terikat adalah morfem yang harus terlebih dahulu bergabung dengan morfem lain untuk dapat digunakan dalam pertuturan. Morfem ikat disebut juga morfem afiks. Berdasarkan pengertian tersebut, maka morfem terikat merupakan morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai satuan yang utuh. Karena morfem ini tidak memiliki kemampuan secara leksikal, akan tetapi merupakan penyebab terjadinya makna gramatikal. Contoh morfem ikat yang berupa afiks yaitu n, di, na, ake, dan lain-lain.
Penjelasan mengenai jenis morfem tersebut sejalan dengan pendapat Farhar yang menyatakan bahwa morfem bebas secara morfemis adalah bentuk yang dapat berdiri sendiri, artinya tidak membutuhkan bentuk lain yang digabung maupun dipisah dalam tuturan. Morfem tersebut telah memiliki makna leksikal. Berbeda dengan morfem ikat, morfem ini tidak dapat berdiri sendiri dan hanya dapat meleburkan diri pada morfem lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Reski. Selanjutnya monoformis. Dilihat dari struktur kata. Kata monoformis berasal dari bahasa Yunani yaitu monos, sendiri atau satu, sedangkan morfemis merupakan kata sifat mengacu pada pengertian tersebut. Bentuk monomorfemis adalah kata tersusun hanya satu morfem saja. Misalnya kata genhen, genhuk, wilayah, genhen, genhuk, dan wilayah tersendiri dari satu morfem bebas, sehingga keterganikan sebagai kata monoformis. Polomorfemis, kata fonofemis berasal dari bahasa Yunani, poli, banyak, dan morfemis yaitu berupa kata sifat yang berkaitan dengan kata yang dilekatinya. Kondino dalam Konstanti menyatakan bahwa polomorfemis dapat dilihat sebagai hasil proses morfologis yang berupa perangkaian morfem. Sejalan dengan pendapat Contijono, Subalidinata menyatakan bahwa polomorfemis disebut juga dengan tumbung andahan, yaitu kata yang sudah berupa dari bentuk asal, yaitu terbentuk oleh morfem bebas dan morfem terikat, atas susulan dan penambang. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka kata morfemis adalah kata yang disusun oleh dari satu morfem atau kata morfem jamak yang merupakan hasil dari proses morfologi. Contoh kata yang termasuk polomorfem, misalnya gabungan antara morfem bebas dan morfem terikat, terdapat pada kata dimal, ngerjaji, ngerjanjing. Selanjutnya ada proses morfologi. Proses morfologi dikenal juga dengan sebuah proses morfomis atau proses gramatikal. Pengertian dari proses morfologi adalah pembentukan kata dengan afiks. Maksud dari penjelasan CAR adalah pembentukan kata dari sebuah bentuk dasar melalui pembubuhan afiks. Dalam proses afikasi, pengulangan atau reprodukasi, penggabungan atau proses komposisi serta pemendekatan atau proses arkonisasi perara, terdapat bahwa proses morfemis karena proses ini bermaksud dan berfungsi sebagai pelengkap makna leksikal yang dimiliki oleh sebuah bentuk dasar. Proses morfologi dapat diartikan sebagai satu proses pembentukan kata yang berasal dari penggabungan dua morfem atau lebih. Proses tersebut melihat tiga komponen, yaitu bentuk dasar, alat pembentukan, afiks perurangan, serta makna gramatikal. Menurut Peodojesornomo, pada dasar proses morfologis bahasa Jawa terdiri atas beberapa bentuk dasar, yaitu proses afiks dan reprodukasi. Selanjutnya, proses afiks disebut juga dengan proses pengimbuhan. Proses pengimbuhan
terdiri menjadi beberapa jenis. Hal ini tergantung pada letak atau di mana posisi afiks tersebut digabung dengan kata yang diletakinya. Kata bentuk dengan menyimpulkan awal, prafiks, sisipan, infiks, akhir, subfiks, atau gabungan dari imbuhan-imbuhan itu pada kata dasar konfiks. Proses pengimbuhan pada awal atau prefiks disebut prafikasi. Dalam Pramasastra Jawa disebut dengan akter-akter. Akter-akter berupa n, di, sa pada kata masa, dipurus, sensiti. Sisipan atau sesalan proses pengumbuhan disebut dengan implikasi. Akhiran atau penambang proses penggabungan disebut dengan sufikasi. Sufiks merupa i, n, age pada kata konhi, pukna, lukake. Konflikasi merupakan proses penggabungan dua afiks di awal dan di belakang kata yang diletakkan secara bersamaan. Pada penelitian konfikasi tidak ditemukan proses afikasi yang dilibatkan dia afiks. Pada istilah-istilah pertukaran kayu subut merupakan afiks gabungan antara afiks dengan sufiks. Selanjutnya, replikasi atau perulangan. Replikasi dalam bahasa Jawa dikenal sebuah tebung rangkap, yaitu proses perulangan. Perulangan disebut berupa perulangan bentuk dasar atau morfem asal. Perulangan morfem asal dengan perulangan pada silabe awal dengan pergantian bunyi, perulangan pada akhir kata, serta tertelingga, yaitu perulangan bentuk lingga sejumlah 3 morfem asal. Menurut Suwaji, replikasi atau perulangan yaitu proses pembentukan kata perulangan penuh, perulangan sebagai perulangan dengan variasi fonem, dan perulangan yang berkombinasi dengan afiks. Afiksasi. Perulangan penuh yaitu perulangan dengan cara perulangan seluruh bentuk dasar. Perulangan penuh ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang berbentuk tunggal atau monofonemis dan berbentuk kompleks atau polimorfemis. Contoh, istilah perulangan kayu yang berbentuk tunggal, yaitu kata orak-orak, orak-arok. Contoh yang berbentuk kompleks seperti kata membangkong, membangkong. Perulangan sebagai merupakan perulangan dengan cara mengulang sebagai bentuk gelamak-gelamak dan dikotokohako. Perulangan berkombinasi dengan afiks yaitu perulangan dengan jalan mengulang bentuk dasar diikuti pembunuhan morfem afiks. Istilah perulangan kayu yang termasuk dalam perulangan berfikasi yaitu kata tahta, menyambung ke. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.